Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi komik yang kami buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Damar Dimas Wijayanto dengan NIM 292022-116. Saya Desta Arfianti dengan NIM 292022-117. Saya Fernanda Rosa dengan NIM 292022-120. Saya Gania Fana Fifah dengan NIM 292022-124. ID proses. ID proses analisis kelas 5 SD, materi ilmu pengetahuan alam dan sosial. Untuk capaian pembelajarannya, peserta didik menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik, abiotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran, mengidentifikasi hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Desain. Yang pertama, rancangan media. Membuat media pembelajaran komik gambar bercerita. Yang kedua, tema media. Komik yang dirancang bertema 3 anak sekolah yang berpetualangan di alam sekitar yang membahas bagaimana hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik abiotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Development. Skenario media, alur cerita atau program. Media yang akan dirancang adalah model komik yang berisi tentang ekosistem lingkungan dengan tambahan cerita yang mampu menambah wawasan pembaca mengenai saling ketergantungan antar komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Implementation. Kapan? Kenapa? Implementasi media pembelajaran berbasis komik akan dapat digunakan sebelum pembelajaran, saat pembelajaran, bahkan ketika ice breaking sebagai literasi peserta didik baik untuk individu agar lebih mudah memahami materi dengan adanya gambar yang menarik. Sifat media, individu untuk meningkatkan kemampuan literasi, daya ingat, dan pemahaman dengan rancangan gambar yang menarik sehingga tidak membuat jenuh. Evaluasi. Melalui komik yang dirancang mampu meningkatkan kemampuan literasi yang masih rendah saat ini. Selain itu, tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman peserta didik terkhusus dalam materi hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik, abiotik, dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Evaluasi diberikan adalah tes formatif yang tidak terintegrasi dalam media. Tujuan pembuatan komik. Yang pertama adalah mempermudah pemahaman karena menggunakan gambar dan teks untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Kedua, memperluas daya ingat dengan kombinasi antara gambar dan teks dalam komik dapat membantu memperkuat daya ingat pembaca. Informasi yang disampaikan melalui gambar seringkali lebih mudah diingat daripada informasi yang hanya disampaikan dalam bentuk teks. Yang ketiga adalah merancang imajinasi dan kreativitas dalam penyampaian ceritanya. Hal ini dapat merangsang imajinasi pembaca dan membantu mereka untuk memahami konsep-konsep secara lebih mendalam. Keempat, membuat pembelajaran lebih menyenangkan dengan mengemas materi pembelajaran dengan bentuk komik yang menarik. Pembelajaran dapat menjadi lebih menyenangkan dan menghibur. Ini dapat membantu mengurangi kebosanan dan meningkatkan motivasi untuk belajar. Kelima, meningkatkan keterampilan literasi visual, yaitu kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan informasi yang disampaikan melalui gambar dan ilustrasi.
Selanjutnya, penjelasan mengenai komik yang kami buat adalah komik tersebut menceritakan petualangan tokoh yaitu Rudy, Jenny, dan Lea dalam menjelajahi ekosistem dan mengajak para pembaca untuk mengikuti petualangan. Dimulai dengan definisi ekosistem, pentingnya ekosistem, komponen biotik dan abiotik, hubungan dan ketergantungan dalam ekosistem, dan dampak perubahan ekosistem. Melalui komik ini, pembaca memiliki input pengetahuan baru mengenai ekosistem dan meningkatkan perhatian pembaca mengenai pentingnya menjaga ekosistem. Secara keseluruhan, komik ini merupakan alat pembelajaran yang menarik dan informatif, memberikan pemahaman yang jelas tentang konsep dasar ekosistem serta pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem untuk keberlangsungan makhluk hidup di dalamnya. Untuk target pembaca dari komik tersebut adalah anak sekolah dasar kelas 5 atau anak-anak kisaran usia 10-12 tahun. Selain itu, target pembacanya adalah siswa SD yang belum memiliki pemahaman mendasar tentang konsep ekosistem. Gaya bahasa dan penyampaian sengaja dibuat mudah dipahami untuk memastikan target pembaca tersebut memiliki relativitas sehingga penyampaian pesan dari materi tersebut tersampaikan dengan baik oleh target pembaca. Dengan tujuan menyampaikan konsep-konsep pembelajaran secara visual dan naratif yang menarik serta meningkatkan pemahaman tentang isu-isu. Dengan pendekatan visual yang menarik akan memiliki potensi yang besar untuk menyampaikan informasi yang kompleks dan mudah dipahami untuk menginspirasi siswa SD untuk belajar dan bertindak. Untuk alur cerita dari komik tersebut, cerita diawali dengan perkenalan tokoh. Selanjutnya, tokoh memulai petualangan mengenai hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik-abiotik dapat memengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya, ditutup dengan ajakan peduli lingkungan sekitar. Untuk penokohannya, dalam cerita berpetualang, komik kali ini bercerita tentang 3 anak sekolah dasar yang mengajak untuk berpetualang dengan mengenal hubungan saling ketergantungan komponen biotik-abiotik dapat memengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Ketika anak tersebut bernama Rudy, Jenny, dan Lea. Rudy, anak yang suka bertanya lagu terhadap pemikirannya. Jenny, anak paling cerdas dan suka menjelaskan sesuatu. Dan Lea, anak yang ceria, suka menanggapi obrolan. Terima kasih. Komik Petualangan Ekosistem dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Gania Fani Viva dengan NIM 29202124. Perkenalkan, nama saya Damar Dimas Wijayanto dengan NIM 2920221116. Perkenalkan, nama saya Cista Arfianti dengan NIM 29202117. Saya Fernandi Nosa dengan NIM 292022-120. Sekarang kita masuk ke komik Petualangan Ekosistem. Perkenalan tokoh. Halo, aku Rudy. Hai, namaku Jenny. Namaku Lea. Hai teman-teman, selamat datang di petualangan baru kita. Ayo kita jelajahi ekosistem ini. Itu banyak hal menarik yang bisa kita pelajari. Tapi tunggu dulu, kita harus tahu apa itu ekosistem dan bagaimana semua makhluk hidup dan unsur alam saling berkaitan di sini. Definisi ekosistem. Ekosistem adalah komunitas makhluk hidup dan lingkungannya. Ini termasuk tumbuhan, hewan, dan unsur alam seperti air, tanah, dan udara. Tapi, mengapa ekosistem itu penting?
Karena semua makhluk hidup dan unsur alam saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup. Komponen biotik dan abiotik. Sekarang, mari kita bahas komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Iya, benar. Sedangkan abiotik adalah unsur alam yang tidak hidup seperti air, tanah, dan udara. Hubungan ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik. Tumbuhan membutuhkan air dan nutrisi dari tanah untuk tumbuh. Tanah memberikan dukungan fisik dan nutrisi kepada tumbuhan. Ini adalah contoh hubungan ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Contoh hubungan ketergantungan. Sekarang, kita lihat hubungan ketergantungan lainnya antara komponen biotik. Serangga memakan daun untuk makanan. Ini membantu menjaga populasi tumbuhan agar tidak terlalu banyak. Dampak perubahan di ekosistem. Tetapi, ketika ada gangguan di ekosistem seperti penebangan hutan, Populasi hewan yang bergantung pada hutan tersebut juga terpengaruh. Ini menunjukkan berapa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem. Penyimpulan dari petualangan ekosistem. kita telah mempelajari banyak hal tentang ekosistem hari ini. Kita harus ingat betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara komponen biotik dan abiotik. Karena hanya dengan menjaga keseimbangan itu, kita dapat memastikan kelestarian ekosistem untuk generasi mendatang. Ulasan materi dari petualangan ekosistem. Mari kita ulangi apa yang telah kita pelajari hari ini. Ekosistem adalah komunitas makhluk hidup dan lingkungannya. Dan semua komponen dalam ekosistem, baik biotik maupun abiotik, saling bergantung satu sama lain. Penutup. Terima kasih sudah bergabung dalam petualangan kami hari ini. Jangan lupa untuk selalu peduli dengan lingkungan sekitar kita. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya. Terima kasih sudah belajar tentang petualangan ekosistem.